Tapi kan mestinya kalau sebetulnya kalau kutip itu nggak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini saya ingin memposting narasi begitu ya, semacam analisis, semacam diskusi, semacam bahasan begitu, yang judulnya adalah ketika berjuang menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Jadi saya ulangi, judul diskusi kita hari ini adalah ketika berjuang menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ketika membaca judulnya, menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, maka jangan kemudian salah paham dengan menganggap bahwa mereka-mereka yang menolak RUU HIP itu adalah orang-orang yang menolak Pancasila. Sebab justru sebaliknya, mereka yang berjuang menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu justru adalah orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan Pancasila. Mengapa demikian? Karena di dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu justru ada upaya untuk mempromosikan yang bukan Pancasila, yaitu Trisila dan Ekasila. Mengenai Ekasila saja misalnya, Ekasila itu kemudian dimaknai sebagai gotong royong. Bangsa Indonesia punya pengalaman pahit ketika bersentuhan dengan terminologi gotong royong. Dalam terminologi ini, pernah di masa Orde Lama, Presiden Soekarno membubarkan parlemen hasil pemilu, kemudian membentuk DPR-GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Nah, pembentukannya berdasarkan penunjukan, bukan berdasarkan hasil pemilu. Sehingga beberapa pihak di masa itu kemudian mengkritisi sikap Presiden Soekarno saat itu, termasuk kritik yang datangnya dari Partai Masyumi. Tetapi uniknya kemudian berdasarkan penetapan presiden, maka kemudian justru Partai Masyumi dibubarkan. Jadi itulah hal yang kemudian menjadi pengalaman menarik yang kemudian mungkin bisa diterjemahkan sebagai pengalaman kelam bagi bangsa Indonesia ketika bersentuhan dengan terminologi gotong royong yang dilekatkan pada aspek politik yang kemudian justru bisa berdampak kontraproduktif. Untuk membahasnya, mari kita lihat beberapa berita berikut ini. Ini ada berita dari tirto.id, judul beritanya PA212 dan DKK dan kawan-kawan kembali demo tolak RUU HIP di gedung DPR besok. Anda harus tahu bahwa berita ini diposting sudah lama ya, jadi karena kita kan sedang membahas materi tentang penolakan terhadap RUU HIP, kemudian kita mengambil berita-berita yang sudah lama. Jadi jangan terkecoh dengan judulnya PA212 DKK kembali demo tolak RUU HIP di gedung DPR besok, bukan berarti besok dalam pengertian satu hari sesudah sekarang, tetapi besok dalam konteks berita ya, itu beritanya diposting oleh Tirto ID. Kita cari tanggal berapa ya? Ditulis oleh jurnalis Andrian Pratama Tahir 15 Juli 2020 ya, jadi tanggal 15 Juli 2020. Jamnya tidak dimuat. Mari kita bacakan. Tirto.id. Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI akan kembali menggelar demonstrasi menuntut penghapusan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila RUU HIP dari program legislasi nasional Prolegnas. Demonstrasi akan kembali digelar pada Kamis 16 Juli 2020 di depan gedung DPR MPR Jakarta. Jadi sudah lewat ya. Karena kita nanti butuh substansinya, bukan butuh waktunya, tapi butuh substansinya. Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'arif, mengklaim aksi demonstrasi kali ini akan diikuti 174 organisasi masyarakat, ormas, di antaranya
PA212 sendiri, Laskar Pembela Islam, LPI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, GNPF UI, Forum Umat Islam, EUI, Bang Japar, Vokam, hingga FKUB Bekasi. Dalam aksi kali ini, anak NKRI itu ini ya nama ya, Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam aksi kali ini, anak NKRI akan kembali menuntut agar DPR mencabut RUU HIP. Mereka melihat DPR RI masih belum serius untuk menghapus RUU HIP dari prolegnas. Sementara itu, DPR RI dikabarkan akan mengambil sikap terhadap RUU ini pada rapat paripurna penutupan masa sidang DPR MPR Kamis 16 Juli 2020 besok. Kesempatan itu pasti akan dipergunakan oleh DPR untuk mengambil keputusan-keputusan. Oleh karenanya, kami ingin rapat paripurna besok, kami akan menuntut agar DPR mencabut atau membatalkan, kata Selamat, sebagaimana diliput mungkin ya, reporter Tirto dari kanal YouTube, sebagaimana dilihat reporter Tirto dari kanal YouTube Front TV Rabu 15 Juli 2020. Jadi ketika Front TV masih ada di YouTube, mereka gencar memperjuangkan penolakan terhadap RUU HIP karena Front TV ingin memperjuangkan Pancasila ya. Tapi sekarang Front TV sudah tidak ada di YouTube, sudah dihapus. Entah siapa yang menghapus nanti dalam bahasan selanjutnya. Selain memperjuangkan pencabutan RUU HIP, aksi demonstrasi ini juga kembali menuntut inisiator RUU HIP dibubarkan, baik itu ormas ataupun organisasi partai politik. Jadi tuntutannya adalah membubarkan ormas ataupun partai politik yang menjadi inisiator RUU HIP. Karena RUU HIP ini justru kemudian bertentangan dengan Pancasila. Kami juga akan menuntut apapun partai ormas yang ingin mencoba untuk mengganti Pancasila dengan apapun untuk dibubarkan, kata Selamat. Walaupun kemudian ternyata berkembangnya waktu yang dibubarkan justru Front Pembela Islam ya, padahal Front Pembela Islam justru berdemo menolak RUU HIP. Aksi anak NKRI, Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan yang pertama. Pada Rabu 24 Juni 2020 lalu, mereka sudah menyuarakan untuk pencabutan RUU HIP di gedung DPR MPR. Saat itu, mereka menuntut beberapa hal. Pertama, mereka meminta DPR menghentikan pembahasan RUU HIP. Kedua, mereka mendukung penuh keputusan MUI yang menolak RUU HIP. Ketiga, mereka juga mendesak aparat untuk menindak pengusung RUU HIP karena berusaha mengubah Pancasila menjadi Ekasila. Keempat, mereka mendesak agar aparat menindak para inisiator dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 karena masuk dalam kategori makar terhadap Pancasila. Kelima, mereka ingin agar Mahkamah Konstitusi memeriksa dan membubarkan partai politik pengusung RUU HIP sesuai pasal 40 dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 karena terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Tapi kemudian faktanya beberapa hari yang lalu kita dengarkan yang dibubarkan justru Front Pembela Islam ya. Jadi itulah uniknya kehidupan politik. Front Pembela Islam yang berjuang menolak RUU HIP dan meminta agar parpol pengusung atau ormas pengusung RUU HIP dibubarkan, justru kemudian Front Pembela Islam yang dibubarkan. Nanti kita lihat berita-berita selanjutnya ya, perkembangan selanjutnya. Tak hanya itu saja, mereka bahkan menuntut agar Presiden Joko Widodo dilengsarkan lewat sidang istimewa jika memberikan peluang pembahasan RUU HIP. Wah, ini agak keras ya. Terakhir, mereka juga menolak kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh masyarakat yang menyuarakan kritik kepada pemerintah. Mereka juga mendorong agar seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat
untuk mewaspadai dan melawan gerakan komunis gaya baru lewat kehidupan bermasyarakat ataupun jalur kekuasaan. Yaitu pernyataan dari dari anak NKRI. Pernyataan dari anak Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disampaikan pada tanggal 24 Juni 2020. Dan berita ini disampaikan atau diposting oleh tirto.id dengan reporter Andrian Pratama Tahir, penulisnya Andrian Pratama Tahir, editornya Bayu Septianto, kemudian diposting pada tanggal 15 Juli 2020. Dari postingan atau artikel ini kita dapat pengetahuan tentang RUU HIP dan mengapa kemudian Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan PA212 menolak RUU HIP tersebut. Sekarang kita lihat tulisan yang lain. Ini ada artikel dari Detik News. Judulnya adalah Tolak RUU HIP, Masa Ganyang Komunis Gelar Aksi Konvoi Keliling Medan. Ditulis atau penulisnya, jurnalisnya adalah Datuk Haris Maulana, Detik News. Diposting Kamis 16 Juli 2020 jam 15.23 waktu Indonesia Barat. Ini ada foto ketika konvoi masa ganyang komunis di Medan. Ini mereka khawatir dengan adanya RUU HIP akan masuk komunisme di Indonesia. Kita membacakan beritanya. Medan, masa ganyang komunis menggelar aksi konvoi keliling kota Medan, Sumatera Utara. Masa mengajak masyarakat menolak RUU haluan ideologi Pancasila. Penjelasannya adalah jangan salah paham ya. Jadi mereka yang menolak RUU haluan ideologi Pancasila adalah mereka yang ingin mempertahankan Pancasila, karena justru di RUU haluan ideologi Pancasila itu dipromosikan Trisila dan Ekasila ya. Jadi supaya tidak salah paham. Pantauan detik.com, masa aksi berkumpul di depan Masjid Raya Al-Masun Medan mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kamis 16 Juli 2020. Terlihat satu unit mobil komando berada di depan barisan massa. Masa aksi terlihat mengikuti konvoi menggunakan sepeda motor. Mereka tampak membawa spanduk, poster, serta beberapa bendera. Konvoi dimulai dari depan Masjid Raya menuju Jalan SC Singamangaraja, Jalan Halat, dan seterusnya. Sejumlah aparat kepolisian terlihat mengawal masa aksi. RUU HIP ini sangat berbahaya sekali bagi keutuhan NKRI. Kita wajib menolak RUU HIP ini, kata salah seorang orator. RUU HIP merupakan RUU inisiatif DPR. RUU tersebut menuai polemik karena dinilai mengandung sejumlah pasal kontroversial. Salah satu yang menjadi polemik ada muatan mengenai Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP. Dalam draft RUU HIP, muatan soal Trisila dan Ekasila ada di pasal 7. Dilihat detik.com, dalam draft RUU HIP Senin 15 Juni, pasal 7 menjelaskan mengenai ciri pokok Pancasila. Berikut ini bunyinya. Pasal 7, ayat 1. Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial, dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, demokrasi, politik, dan ekonomi dalam satu kesatuan. Ayat 2, ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Ayat 3, Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Menko Polhukam Mahfud MD berbicara tentang dua alasan pemerintah tak setuju pembahasan RUU HIP berlanjut saat ini. Alasan pertama adalah tak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. 1. Tidak setuju kalau tidak dicantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Pemerintah tidak setuju.
TAP MPRS nomor 25 tahun 66 suatu ketetapan yang mengatakan bahwa Partai Komunis Indonesia itu dilarang dan dibubarkan. Kita tidak setuju kalau itu tidak dimasukkan karena itu yang menjadi penolakan masyarakat, kata Mahfud saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi bersama tokoh masyarakat di Hotel Grand Aston Medan, Kamis 2 Juli 2020. Dia mengatakan hal tersebut merupakan sikap pemerintah. Alasan kedua adalah soal isi RUU yang disebutnya memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Kita katakan pemerintah akan sampaikan sikap itu. Yang kedua, kita tidak setuju juga kalau Pancasila itu diperas menjadi Trisila. Trisila diperas lagi menjadi Ekasila, ujarnya. Itu berita dari Detik News ya. Jadi kita dapat informasi dari berita ini tentang apa itu Trisila dan apa itu Ekasila dan bagaimana sikap pemerintah. Sekarang kita lihat berita lain masih dari Detik News tapi mungkin dengan judul artikel berbeda. Judulnya adalah Tolak RUU HIP, Masa Aliansi Umat Beragama demo di depan DPRD Kaltim. Jurnalisnya adalah Suryatman, Detik News. Diposting Jumat 3 Juli 2020 jam 15.49 waktu Indonesia Barat. Ini ada foto masa tolak RUU HIP di Samarinda. Ya, ini fotonya. Jadi banyak ya. Jadi ini aliansi umat beragama. Mari kita baca beritanya. Samarinda. Masa aliansi umat beragama melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kalimantan Timur. Mereka menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, RUU HIP. Koordinator aksi sekaligus Ketua FPI Kalimantan Timur, Habib Alwi mengatakan RUU HIP merupakan upaya dari kelompok tertentu untuk melemahkan dan merubah ideologi Pancasila. Ya, jadi ini koordinator aksinya adalah Ketua FPI Kalimantan Timur. Front Pembela Islam Kalimantan Timur. Jadi ormas ini bersungguh-sungguh untuk menjaga Pancasila dengan menolak RUU HIP, tapi kemudian ormas ini dibubarkan oleh pemerintah. Mari kita lanjutkan beritanya. Maka dari itu kami meminta bahwa RUU HIP tidak hanya ditunda tapi menolak keberadaan pembahasan dan masuknya RUU itu di dalam prolegnas, kata Habib Alwi di depan massa di depan kantor DPRD Kalimantan Timur, Jumat 3 Juli 2020. Habib Alwi ini adalah Ketua Front Pembela Islam yang saat ini ormasnya telah dibubarkan oleh pemerintah. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Alwi menduga RUU HIP berpeluang menumbuhkan komunisme dan mereduksi nilai-nilai Pancasila. Dia mencontohkan isi dari pasal 7 RUU HIP yang mengundang kontroversi. Jadi RUU HIP ini merupakan upaya mengubah dasar negara kita Pancasila. Dari Jogja kita minta agar DPR segera mencabut RUU ini, kata Habib Alwi. Mungkin salah ketik ya, bukan dari Jogja tapi dari Kalimantan Timur kan ini. Demonya di Kalimantan Timur. Itu. Dan kalau kita lihat banyak juga nih, ada lagi tolak RUU HIP, ribuan warga demo di depan gedung DPRD Ciamis. Berita berikutnya, Ketua MPR, kami sepakat pro kontra RUU HIP harus dihentikan. Jadi mungkin hampir di semua wilayah ya demo. Ini menolak RUU HIP. Ini berita dari Detik News. Dari berita ini kita paham bahwa banyak pihak yang menolak RUU HIP karena ingin menjaga Pancasila, dan salah satu pihak yang menolak, terutama yang mungkin termasuk tokoh yang menolak, yaitu Ormas Front Pembela Islam yang justru dibubarkan oleh pemerintah. Sekarang kita lihat berita berikutnya, ini dari pikiranrakyat.com. Judul artikelnya adalah Mengapa Menolak RUU HIP. Jurnalisnya Karim Suryadi, diposting 23 Juni 2020 jam 10.25 waktu Indonesia Barat. Ini ada foto
ilustrasi potret aksi massa tolak RUU HIP di titik 0 Yogyakarta. Oh, ini fotonya malah di Jogja ya. Tolak RUU HIP, tolak komunisme. Ini di Jogja. Mari kita lihat beritanya. Pikiran rakyat. Reaksi publik atas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila RUU HIP yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI sebagai usul inisiatif di tengah pandemi corona menyedot perhatian publik. Beberapa elemen masyarakat menolak kehadiran RUU tersebut. Pengumuman pemerintah yang menunda pembahasan pun tidak meredakan gelombang penolakan. Pertanyaan elementer mengapa DPR menyusun draft RUU HIP tidak terjawab dengan membaca naskah akademik atau draft RUU-nya. Dalam bahasa mahasiswa, kedua naskah tadi memiliki unsur kebaruan, novelty yang lemah, dan gagal memformulasi apa yang menjadi challenge, sehingga urgensi kemunculannya tidak terasa. Saya ulangi, dalam bahasa mahasiswa, kedua naskah tadi memiliki unsur kebaruan atau novelty yang lemah dan gagal memformulasi apa yang menjadi challenge sehingga urgensi kemunculannya tidak terasa. Jadi yang dimaksud dengan dua naskah itu adalah naskah akademik dan draft RUU HIP. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum sudah diterima sebagai sesuatu yang bersifat final. Penerimaan ini sudah kuat dan mengakar. Tidak diperlukan penguatan apapun. Perumusan HIP dalam sebuah undang-undang bukan hanya tidak diperlukan, tetapi dinilai mendegradasikan makna dan kedudukan Pancasila. Pancasila adalah fondasi bangunan keindonesiaan yang nilai-nilainya sudah berakar kuat dalam sanubari rakyat. Karena itu, yang diperlukan bukan menghadirkan rangka-rangka yang menguatkan fondasi, melainkan menampilkan ornamen perbuatan yang membuat bangunan tampak hidup dalam berbagai sudut dan dimensinya, serta keluhuran nilainya menjadi sesuatu yang nyata, terhirup dalam setiap tarikan nafas penghuninya. Substansi RUU HIP mengikis nilai dasar yang tersimpan dalam lapisan terbawah sistem keyakinan masyarakat Indonesia. Beberapa poin krusial yang menghantam tata keyakinan terdalam tersebut adalah sebagai berikut. Kesatu, kalimat pertama RUU HIP, yakni konsideran menimbang, telah mengandung kerancuan paradigmatik. Konsideran menyebut Pancasila sebagai dasar negara, dasar filosofi negara, dan cita-cita hukum negara, merupakan suatu haluan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam tata masyarakat yang adil dan makmur. Namun mengapa malah akan diundangkan sebuah haluan ideologi Pancasila? Jadi, HIP adalah haluan dari sebuah haluan yang bersifat mendasar. Inilah sebuah paradigma kemendasaran yang sulit diselami garis dasarnya. Kerancuan paradigmatik tadi disempurnakan dengan absennya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan menyebarkan ajaran komunisme. Ketiadaan TAP ini dipandang sebagai kealfaan preferensi ideologis menolak komunisme. Menguatkan Pancasila tanpa menunjukkan penolakan atas komunisme diyakini sebagai penguatan yang melemahkan. Kedua, pasal-pasal dan ayat tentang tujuan, sendi pokok, dan ciri pokok Pancasila bukan hanya mereduksi kekayaan dan keutuhan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menghantam religiusitas yang telah menjadi jati diri masyarakat Indonesia. Dalam RUU disebutkan, sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial dan ciri pokok Pancasila berupa trisila, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan, yang terkristalisasi dalam ekasila gotong royong. Inilah wujud simplifikasi yang mengikis substansi Pancasila. Lebih dari itu, konsep ketuhanan yang berkebudayaan di dalam draft RUU kemudian diperjelas dengan rumusan ciri manusia Pancasila. Pasal 12 ayat 3A,
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sulit mencari makna dari rumusan ini selain menjadikan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini makna yang kontradiktif dengan keyakinan beragama manapun. Keimanan dan ketakwaan adalah keyakinan yang terbimbing oleh wahyu yang diyakini kebenarannya dan diperlukan sebagai pedoman hidup yang membimbing kelakuan manusia, termasuk mengarahkan laku berperi kemanusiaan dan tindak berbudaya. Karena itu, rumusan pasal dan ayat dalam bagian ketiga dan keempat RUU HIP selain mengandung simplifikasi yang melemahkan Pancasila, juga mengikis religiositas beragama. Ketiga, prinsip pemerintahan yang baik adalah yang paling sedikit menangani urusan masyarakatnya, karena sebagian besar urusan digarap bersama sebagai bentuk partisipasi masyarakat dan pelibatan publik. Ya, jadi prinsipnya itu. Prinsip pemerintahan yang baik adalah yang paling sedikit menangani urusan masyarakatnya. Nah, prinsip ini kemudian terganggu oleh pasal yang memberi kekuasaan tanpa batas kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam pembinaan HIP, sebagaimana diatur di dalam pasal 44 ayat 1. Lebih dari itu, kekuasaan Presiden dalam pembinaan HIP yang diselenggarakan oleh sebuah badan pembinaan ideologi dengan kewenangan Ketua Dewan Pengarah yang amat luas pula. Ketua Dewan Pengarah bukan hanya memiliki tugas dan wewenang dalam mengarahkan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila, tetapi dalam kedudukannya sebagai ex officio Ketua Dewan Pengarah di badan yang menyelenggarakan riset dan inovasi nasional, pasal 48.3, juga bertugas mengarahkan riset dan inovasi nasional. Pemberian kekuasaan kepada Presiden dalam pembinaan HIP tanpa pembatasan dan tugas serta wewenang Ketua Dewan Pengarah dalam mengarahkan riset dan inovasi nasional telah menempatkan Pancasila dan pembinaannya dalam genggaman kekuasaan. Ini kerancuan ideologis yang berbahaya. Bukan Pancasila yang mengontrol kekuasaan, tetapi sebaliknya, kekuasaan mengontrol Pancasila. Kerancuan seperti ini sudah terbukti membuat Pancasila terseret-seret ke dalam selera dan kepentingan rejim. Lalu, haruskah kita mengulang fragmen suram seperti ini sekarang dan pada masa yang akan datang? Kalau musik itu daripada berdebat-debat mulai berdebat-debat 500.000. Ya, itu berita dari pikiranrakyat.com ya. Dari berita ini kita dapat pengetahuan tentang bagaimana mengkritisi RUU HIP ya. Ada tadi kalau tidak salah ada 5 pemikiran kritis yang menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila karena justru rancangan undang-undang ini bertentangan dengan Pancasila. Sekarang kita lihat berita dari kompas.com. Judul beritanya, apa isi RUU HIP yang masih tuai kontroversi? Diposting tanggal 25 Juni 2020 jam 5.50 waktu Indonesia Barat. Penulisnya adalah Ahmad Naufal Julfaroh, editornya Ingrid Dwi Wedaswari. Kompas.com. Pembahasan rancangan undang-undang RUU tak henti-hentinya mendapat sorotan publik. Setelah RUU Omnibus Law yang sebelumnya menuai kontroversi, RUU haluan ideologi Pancasila kini muncul sebagai polemik baru. Meski pembahasan RUU HIP telah ditunda, kontroversi tentang RUU ini masih terus terjadi. Bahkan pada Rabu 24 Juni 2020, ribuan orang mengikuti aksi penolakan RUU HIP di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam catatan rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan atas penyusunan rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila 22 April 2020, RUU HIP merupakan usulan DPR RI dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020.
Usulan RUU tersebut dilatar belakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain dianggap tak memiliki urgensi, banyak pihak menilai RUU HIP berpotensi menimbulkan konflik ideologi. Lantas apa isi RUU HIP sehingga menuai polemik dan kritikan dari berbagai pihak itu? Dalam RUU tersebut ada 10 bab yang terdiri dari 60 pasal. Berikut rinciannya, 10 bab itu: ketentuan umum, haluan ideologi Pancasila, haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman pembangunan nasional, haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi, haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional kependudukan dan keluarga, pembinaan haluan ideologi Pancasila, partisipasi masyarakat, pendanaan, ketentuan peralihan, dan terakhir, ketentuan penutup. Banyak pihak menyoroti adanya konsep Trisila dan Ekasila dalam satu pasal pada RUU HIP. Kedua konsep tersebut termaktub dalam bab 2 pasal 7 yang berbunyi, ayat 1, ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, demokrasi politik, dan ekonomi dalam satu kesatuan. Ayat 2, ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Ayat 3, trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Di antara pihak yang menyoroti dua konsep tersebut adalah Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas. Menurut Anwar, memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Sebab, Pancasila sebagai norma fundamental harus dilihat dalam satu kesatuan utuh dan tak bisa dipisahkan. Urutannya pun tak boleh diubah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan tak adanya TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 dalam RUU HIP itu. Menurut Mahfud, TAP MPRS yang mengatur tentang larangan ajaran komunisme Marxisme itu merupakan produk hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang mengikat. Oleh sebab itu, TAP MPRS tersebut tidak bisa dicabut oleh lembaga negara maupun rancangan aturan yang digulirkan DPR. Sikap serupa juga disampaikan oleh NU, Muhammadiyah, dan sejumlah fraksi partai. Dengan beragam polemik itu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP. Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya, kata Mahfud melalui akun Twitternya Selasa 16 Juni 2020. Mahfud juga meminta agar DPR selaku pengusul RUU HIP lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat. Selain itu, pemerintah saat ini juga tengah berfokus dalam penanganan pandemi COVID-19 yang telah menginfeksi Indonesia sejak awal Maret 2020 lalu. Nah, jadi itu berita dari kompas.com. Dari berita ini kita semakin tahu bahwa ada masalah di RUU HIP, yaitu ketika mereka justru memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Maksudnya mereka itu adalah substansinya, ya, substansi RUU HIP justru memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, dan itu bertentangan dengan Pancasila. Ini berita berikutnya masih dari kompas.com, diposting tanggal 7 Juli 2020 jam 17.08 waktu Indonesia Barat. Judul beritanya adalah tolak RUU HIP, mahasiswa demo di depan Istana Bogor. Jadi ini sekarang yang demo mahasiswa. Beritanya Bogor, kompas.com, sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di Bogor, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Bogor untuk menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Selasa 7 Juli 2020. Aparat kepolisian dan TNI yang berjaga tampak membentuk barisan untuk mengawal aksi demonstrasi agar tak berujung rusuh. Dalam aksinya, massa mahasiswa membentang spanduk yang bertuliskan penolakan terhadap RUU HIP. Mereka juga sesekali meneriakkan yel-yel dan berorasi di depan pintu Istana Bogor. Kami mahasiswa minta kepada DPR untuk mencabut RUU HIP. Sepakat menolak RUU HIP, kata seorang mahasiswa yang berorasi.
Mahasiswa juga menyebutkan kemunculan RUU HIP hanya menimbulkan polemik dan perpecahan. Karena itu mereka meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk menolak adanya rancangan undang-undang tersebut. Masa mahasiswa mengancam akan melakukan aksi lanjutan jika tuntutan penolakan itu tak dipenuhi. Tujuan kita ke sini, Istana Bogor, agar Presiden bisa mendengar suara aspirasi kita. Maka dari itu, kita minta jaminan agar suara kita didengar oleh Presiden, kata seorang orator. Aksi penolakan RUU HIP juga dilakukan sejumlah organisasi di kawasan Tugu Kujang, Jumat lalu. Aksi yang berlangsung sejak siang hingga sore itu membuat kawasan di sekitar Tugu Kujang macet. Jadi banyak pihak yang sudah menyampaikan tuntutannya agar RUU HIP dihapus dari pembahasan di DPR. Ya, tetapi kemudian pemerintah bahasanya tadi seperti disampaikan Mahfud MD, menunda pembahasan. Demikian berita-berita yang bisa kita lihat dari hal-hal yang terkait dengan RUU HIP, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, yang ternyata di dalamnya justru tidak mendukung Pancasila, melainkan justru membahayakan Pancasila. Di dalam undang-undang tersebut, di dalam rancangan undang-undang tersebut, justru Pancasila berpotensi diperas menjadi Trisila dan Ekasila. Dan kalau kita perhatikan, pihak-pihak yang menyatakan penolakan terhadap RUU HIP itu sudah banyak sekali. Misalnya dari aliansi umat beragama, kemudian dari umat Islam, kemudian dari mahasiswa, kemudian ada dari masa Ganyang Komunis, ada lagi Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI, kemudian ada lagi Persaudaraan Alumni 212. Dan yang uniknya juga dari Front Pembela Islam. Jadi Front Pembela Islam itu dari berita-berita tadi nampak mereka menolak RUU HIP karena khawatir rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu justru membahayakan Pancasila. Dan mereka menuntut agar inisiator RUU HIP, jika itu ormas atau parpol, agar dibubarkan. Tetapi faktanya kemudian justru Front Pembela Islam yang dibubarkan oleh pemerintah. Itulah dinamika politik di Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pelajaran buat kita untuk terus bersikap kritis menghadapi kehidupan yang semakin sulit. Sampai demikian, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.